Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Apakah dalam keadaan baik? Nah, alhamdulillah jika dalam keadaan baik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, apakah kalian mengerti mengenai apa itu keberagaman? Nah, jika belum, mari kita bahas materi mengenai keberagaman bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian pernah mencoba makanan khas dari daerah lain? Seperti contohnya empek-empek dari Palembang atau rendang dari Padang. Apakah kalian sudah pernah mencoba? Nah, itulah tadi makanan-makanan khas dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi mengenai keberagaman. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Apa sih keberagaman itu? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Nah, perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, kemudian antar golongan. Nah, perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kepercayaan, ras, maupun antar golongan. Di Indonesia memiliki 34 provinsi dan memiliki sangat banyak suku yang tersebar di 30 provinsi tersebut. Nah, contohnya itu seperti bisa dilihat ada gambar tersebut ya anak-anak. Nah, di situ ada Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, mereka tinggal di sebuah kampung yang namanya Babakan. Nah, mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda pula. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, karena musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Nah, Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan air lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Anak-anak, di negara kita tercinta Indonesia ini memiliki perbedaan atau keberagaman tentang kepercayaan atau agama yang telah Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara kita Indonesia, yaitu yang pertama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman ini, kita sebagai rakyat Indonesia diajak harus melakukan sikap menghargai, menghormati, dan bertoleransi terhadap perbedaan.
Nah, mengenai perbedaan kepercayaan atau agama, di sini Ibu ada satu cerita mengenai yang judulnya Perbedaan Bukan Penghalang. Nah, Ibu di sini akan bercerita, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah minta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat, karena mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat mereka untuk bekerja sama. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin dan Siti serta teman-teman yang lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapat memahami bahwa perbedaan kepercayaan atau agama tidak membuat kita saling bertentangan atau bermusuhan, karena perbedaan itu adalah yang membuat kita unik. Nah, baik. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini mengenai keberagaman. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, baik, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu ada tugas yang dijadikan PR untuk dikerjakan di rumah ya, yaitu tugasnya mencari nama-nama makanan khas daerah yang ada di Indonesia minimal 5 ya. Nah, baik, apakah sudah dipahami tentang tugas yang Ibu berikan? Nah, baik kalau sudah ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa mengerjakan PR-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.